Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, jumpa lagi teman-teman di channel YouTube saya Latif Safira 20. Gimana punya kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dilancarkan segala urusan yang baik, mulai dari rezeki, kesehatan, dan hajat yang baik teman-teman. Ini kita mulai perjalanan ke sebuah daerah Cangkring Malang, Pasuruan Bangil teman-teman, ataupun ke daerah Gunung Gangsir. Ini perjalanan kita mulai dari depan kawasan industri PIR. Nanti di depan ini kurang lebih 300 meter lagi kita mau masuk ke daerah Bangil. Jadi Bangil itu adalah salah satu kota yang ada di daerah Pasuruan. Kota Bangil adalah salah satu kota sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan teman-teman. Ini kita sekarang posisi berada di Jalan Pantura. Sebelah kiri ini adalah DPRD, terus ada Rumah Sakit Umum Bangil teman-teman. Jadi sebelah kiri ini adalah Rumah Sakit Bangil teman-teman. Ini sekitar pukul hampir jam setengah lima teman-teman. Kita mau coba ngevlog mulai dari Bangil sampai ke daerah Cangkring Malang dan Gunung Gangsir teman-teman. Jadi Cangkring Malang dan Gunung Gangsir itu adalah salah satu daerah yang ada di daerah Kabupaten Pasuruan. Buat teman-teman yang mungkin baru tahu channel ini, baru kenal dengan channel saya, salam kenal teman-teman. Jangan sungkan-sungkan, yuk monggo dibantu supportnya dengan cara subscribe, like, comment, dan share teman-teman. Buat teman-teman yang butuh informasi wisata, kuliner, mulai perjalanan wisata, teman-teman juga bisa melihat di channel ini. Karena channel ini juga menyuguhkan informasi mulai dari wisata, kuliner, hotel, traveling, dan juga perjalanan wisata. Supaya tidak ketinggalan informasinya, teman-teman juga tinggal klik aja lonceng notifikasinya biar teman-teman itu bisa tahu informasi terbaru dari channel ini teman-teman. Kelihatan teman-teman itu matahari mau terbenam. Jadi suasana sore hari kita melihat suasana kota Bangil yang ada di daerah Kabupaten Pasuruan, karena emang Bangil itu sekarang menjadi kota sendiri teman-teman. Ada kota Pasuruan dan juga kota Bangil, dan untuk ibu kota Kabupaten Pasuruan itu berada di kota Bangil teman-teman. Jadi pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan itu di kota Bangil. Informasi tempat-tempat wisata kuliner di daerah Bangil itu sudah pernah kita update juga teman-teman, mulai dari alun-alun, kulinernya, wisatanya juga pernah kita update. Wisatanya juga pernah, mulai dari kolam renang, terus kuliner juga pernah, keliling malam hari di sekitaran Bangil, di alun-alun juga pernah teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja, di channel ini juga pernah saya update semua teman-teman. Ini kita sudah mulai masuk ke kota Bangil. Wah, itu ada truk yang gambarnya Happy Asmara teman-teman. Dan sekalian kita coba melihat kondisi jalan raya yang ada di kota Bangil, karena emang di jalan kota Bangil ini ada beberapa jalur yang masih lumayan bergelombang juga teman-teman. Ini kita masih disuguhkan dengan jalan yang lumayan bagus. Itu biasanya sih untuk akses jalan yang ada di daerah Bangil itu yang arah ke daerah Gempol itu lumayan teman-teman, banyak gelombangnya juga pecah-pecah teman-teman. Kalau yang ada di sini itu yang di sisi timur itu masih tergolong lumayan bagus teman-teman. Nah, di samping kiri ini adalah pom bensin yang berada di sisi sebelah timur, mulai dari daerah di sebelah Meji teman-teman. Lumayan ramai juga. Kalau sore hari itu biasanya sih kalau ramai itu Pertalite masih dibuka teman-teman, biasanya masih banyak. Dan suasana kota Bangil seperti ini teman-teman sore hari. Banyak kendaraan motor dan juga banyak kendaraan yang lumayan berat, muatan berat teman-teman.
mulai truk, karena emang ini jalur utama juga teman-teman, jalur provinsi. Jadi tidak heran kalau misalnya teman-teman itu lewat sini campur aduk teman-teman, mulai dari truk, trailer, mobil pribadi, dan juga motor-motor yang melintas di sini. Dan untuk kondisi samping kanan kiri itu banyak pepohonan, jadi kalau teman-teman itu lewat di sini itu masih lumayan adem teman-teman, tidak terlalu panas juga. Karena emang kalau misalnya teman-teman itu melintas di kanan kiri ada banyak pohon, itu biasanya emang suasananya itu lumayan sejuk, adem teman-teman. Dan teman-teman kalau misalnya melintas di Bangil ini kalau malam hari juga harus hati-hati dan waspada, karena emang untuk akses penerangannya itu agak lumayan berkurang teman-teman, karena tertutup banyaknya pohon juga sih. Ini teman-teman juga bisa melihat banyak sekali truk, mobil pribadi, dan juga kendaraan-kendaraan. Karena emang ini saya berangkat itu pas jam-jam pulang aktivitas teman-teman, sekitaran hampir jam 5 sore juga teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau melintas di sini sore hari teman-teman jangan heran banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melintas, karena emang di Kota Bangil ini adalah salah satu kota ibaratnya itu yang dari Kota Pasuruan ke Bangil, terus ada juga yang dari Porong masuk ke Bangil, mungkin dari Pandaan yang menuju ke Bangil. Jadi emang jadi satunya itu di Kota Bangil ini teman-teman. Ini kita sudah mulai melihat beberapa kantor-kantor dan juga beberapa hotel juga teman-teman. Ya, jadi seperti ini teman-teman suasana Kota Bangil kalau di sore hari. Karena emang di sini walaupun pagi, siang, malam, habis maghrib ataupun habis isya itu emang selalu padat teman-teman. Apalagi pas di posisi lampu merah ini selalu ramai juga teman-teman. Seputar Bangil kita informasikan sedikit, adalah Bangil adalah sebuah kecamatan yang menjadi ibu kota ataupun pusat ekonomi dari Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur teman-teman. Jadi kota ini memang terletak sekitar kurang lebih 35 km dari selatan Surabaya dan menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi baru yang berada di jalur Pantura teman-teman. Jadi tidak heran Kota Bangil ini ataupun Bangil ini menjadi salah satu kota baru yang ada di Kabupaten Pasuruan. Bangil menjadi ujung paling utara teman-teman di Kabupaten Pasuruan yang berbatasan langsung dengan Selat Madura dan delta Sungai Porong teman-teman. Karena saat ini emang Bangil itu mendapat julukan sebagai julukan Bangil Kota Bordir teman-teman, yang dicanangkan mulai sekitar 11 September 2005 teman-teman oleh pemerintahan Kabupaten Pasuruan, dan juga mendapatkan rekor muri. Dan Kota Bangil ini juga disebut ataupun mendapat julukan Bangil Kota Santri karena banyaknya pesantren yang ada di wilayah Bangil. Nah, ini kita sekarang mulai masuk jembatan ataupun lewat jembatan menuju ke alun-alun Kota Bangil teman-teman. Dari jembatan ini teman-teman akan menemukan beberapa jalan yang mulai agak menyempit. Sebelum jembatan tadi agak lumayan lebar, lah ini sekarang agak kecil teman-teman, dan untuk akses jalannya sudah mulai bagus juga teman-teman. Kalau dulu emang di jalur ini biasanya emang jalannya bergelombang teman-teman. Dan untuk alun-alunnya nanti kita kelihatan di samping sebelah kanan. Kalau kiri ini Pasar Bangil teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini adalah alun-alun Kota Bangil. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu Kota Bangil seperti apa, teman-teman juga bisa nonton di channel ini, juga pernah saya update dan juga reviewkan juga teman-teman. Nah, ini kita sekarang mau belok ke kiri, ini jalur utama ataupun jalur searah teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu mau ke daerah Pandaan, itu tinggal lurus saja, nanti teman-teman melewati lintasan kereta api. Kalau misalnya teman-teman itu mau ke arah Porong, Sidoarjo, Surabaya, nanti belok ke kanan teman-teman.
Nah, di samping kanan ini adalah Pasar Bangil. Jadi Pasar Bangil itu di dalam itu kalau malam ataupun sore hari itu selalu ramai teman-teman, karena emang di sekitar itu terdapat banyak kafe-kafe, tempat nongkrong anak muda, tempat kuliner juga banyak teman-teman. Dulu kita juga pernah mereview salah satu kafe yang view-nya itu langsung bisa melihat kereta api lewat di sore hari. Itu kalau tidak salah itu kafe Bala-Bala kalau nggak salah teman-teman, arah ke stasiun Bangil teman-teman, sebelah kiri kalau tidak salah itu. Nah, di posisi ini biasanya emang kondisi untuk volume kendaraan itu selalu ramai teman-teman, apalagi pas jam-jam sore hari. Satu Rasa Cinta Happy Asmara, ini penggemar Happy Asmara kayak yang punya truk ini. Satu Rasa Cinta. Oh, teman-teman juga bisa melihat sendiri untuk kondisi lalu lintas di kondisi sore hari di jalur di kawasan Bangil ini emang selalu padat teman-teman, campur aduk kendaraan yang melintas di sini, mulai dari truk, trailer, mobil pribadi, kendaraan roda 2, campur aduk teman-teman. Nah, nanti kita ketemu sebuah pertigaan itu, kalau ke lurus itu bisa ke Pandaan, bisa ke Malang, ke Purwosari juga bisa teman-teman. Ini kita mau belok ke kanan karena emang tujuan kita itu mau ke Cangkring Malang ataupun Gunung Gangsir teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau misalnya posisi berada di pertigaan ini, kalau misalnya teman-teman itu mau ke arah Pandaan, tinggal ambil jalur kiri, tinggal lurus saja teman-teman ke Pasar Bangil. Dan disitu juga nanti ada lapas juga, lapas Bangil juga di sebelah kiri teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya mau ke stasiun Bangil itu belok kanan teman-teman, itu posisi berada di kiri jalan. Ini di samping kiri ini deret-deret ini adalah sebuah kafe teman-teman. View-nya itu teman-teman bisa melihat pemandangan kereta api lewat teman-teman. Itu juga pernah saya review juga. Sebelum kita ke jalur Pantura itu di sebelah kiri ini adalah stasiun Bangil teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin belum tahu posisi stasiun Bangil itu berada di sebelah kiri teman-teman. Kalau teman-teman itu mau putar balik itu tinggal ambil jalur ke kanan, itu nanti ke alun-alun Bangil teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu dari arah Pandaan, nah samping kiri ini adalah stasiun Bangil. Kalau ke kanan itu bisa putar balik ke arah alun-alun Bangil teman-teman. Ini kita sekarang posisi masuk ke jalur Pantura, arah ke daerah Porong, Gempol. Di jalur ini biasanya kondisi jalan itu agak lumayan bergelombang teman-teman. Jadi teman-teman itu yang melintas di sini harap berhati-hati, kondisikan kecepatan kendaraan teman-teman kalau melintas di jalur Pantura yang arah ke daerah Gempol, Cangkring Malang. Karena emang untuk akses jalan di sini itu masih bergelombang teman-teman. Dan uniknya kalau misalnya teman-teman itu melihat histori Kota Bangil ini adalah kota yang sangat banyak penduduknya teman-teman. Karena emang di Kota Bangil ini banyak sekali penghuni ataupun berbagai suku etnis, mulai dari suku Jawa, Tionghoa, Arab, terus Banjar, Madura, Bali, itu saling hidup rukun teman-teman. Jadi wajar kalau Bangil ini adalah salah satu kota yang ada di Kabupaten Pasuruan menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan, karena emang untuk masalah ekonomi di sini emang banyak sekali teman-teman, mulai dari ekonomi soal industri, karena di Bangil ini juga terdapat salah satu kawasan industri juga sih, kawasan industri bir. Terus di daerah Cangkring Malang itu juga banyak perindustrian, dan juga di daerah, karena emang di sekitaran Kabupaten Pasuruan ini banyak sekali industri-industri teman-teman, karena emang terkenal Pasuruan itu, Kabupaten Pasuruan itu banyaknya perindustrian teman-teman. Jadi
untuk masalah perekonomian itu sangat pesat sekali teman-teman. Nah di depan ini sebelah kiri ini warung teko teman-teman, itu juga dulu pernah kita review juga pas malam hari habis maghrib. Itu teman-teman yang mungkin belum tahu, posisi untuk akses jalannya itu di sini teman-teman, di Jalan Pantura ini di Bangil. Nanti di sebelah kanan ini juga ada bakso pirang yang ada di Bangil teman-teman. Ini padat sekali teman-teman untuk sekitaran hampir jam 5 sore. Jadi emang kesini ini kita ke Cangkring Malang ataupun daerah Gunung Gangsir itu ada acara sebuah Maulid Nabi teman-teman. Kita diundang oleh saudara kita, jadi sekalian kita coba ngevlog untuk kondisi lalu lintas dan juga akses jalan mulai dari Bangil, terus Cangkring Malang dan juga daerah Gunung Gangsir. Sekalian kita melihat kondisi sore hari, gimana kondisi lalu lintas di daerah Bangil dan juga Cangkring Malang serta Gunung Gangsir teman-teman. Sekalian buat teman-teman yang mungkin butuh informasi seputar Bangil, Cangkring Malang dan juga Gunung Gangsir, mungkin buat teman-teman yang lagi merantau ataupun sudah ditinggal di negeri orang ataupun di luar pulau, sebagai pelepas kangen buat teman-teman yang dari Bangil. Ini coba saya sajikan video buat teman-teman yang siapa tahu pas videonya lewat beranda kalian, buat khusus buat orang-orang yang lagi merantau sebagai pelepas kangen. Mungkin ya, teman-teman itu punya kenangan ataupun kenangan manis, kenangan pahit di Kota Bangil. Teman-teman juga bisa ya cerita-cerita sedikit, mungkin pernah kerja di daerah kawasan industri pir, karena emang di kawasan industri pir itu untuk yang kerja itu bukan dari Pasuruan aja teman-teman. Nah sebelah kiri ini adalah akses jalur kereta api. Ini kereta api biasanya emang ini jam 5 teman-teman, jam 5 sore itu biasanya emang kereta melintas teman-teman. Teman-teman yang mungkin buat punya kenangan di Bangil ataupun di Cangkring Malang ataupun di Gunung Gangsir, karena emang di salah satu di daerah Beji ataupun Raji itu banyak sekali kawasan industri yang pernah kerja di sini ataupun punya kenangan manis pahit, bisa teman-teman cerita di kolom komentar teman-teman. Iki ceritanya iki wirawiri rek, cerita ini wirawiri. Yang penting teman-teman itu bisa mengerti dan bisa tahu untuk akses dan kondisi lalu lintas di jalur Pantura Bangil menuju daerah Cangkring Malang. Jadi nanti kita akan melihat sebuah pom bensin yang berada di posisi sebelah barat, itu sebelah kiri. Sampingnya itu rel kereta api, itu ada pom bensin yang lumayan besar. Kalau menurut saya itu besar daripada dibandingkan yang kita lihat tadi teman-teman, yang waktu kita pertama masuk dari Gapura Bangil sisi timur teman-teman. Di samping sebelah rel kereta api ini adalah persawahan, terus ada juga gang yang menuju ke kawasan perkampungan juga. Ini kita mulai melambat teman-teman, karena emang di sini tuh untuk volume kendaraan itu selalu ramai teman-teman, apalagi emang jam-jam segini sore hari. Nah di samping kiri ini adalah salah satu pom bensin yang posisinya itu berada di sisi sebelah barat. Habis dari pom bensin ini kita mulai ketemu daerah yaitu namanya Cangkring Malang. Kita belok ke kiri teman-teman, mungkin perkiraan 300 meter atau kurang lebih segitu teman-teman, 300 meteran teman-teman. Kita ambil jalur kiri, nanti kita menuju ke salah satu daerah yaitu Cangkring Malang. Ini kita masih menuju ke salah satu daerah Cangkring Malang. Jadi Cangkring Malang itu menurut sejarahnya itu ataupun legenda sejarah, desa Cangkring Malang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Beji,
Kabupaten Pasuruan itu sekitar tahun 1924 itu mengeluarkan sebuah peraturan yang dinamakan IGO. Jadi IGO itu mengeluarkan 3 unsur teman-teman, yaitu kepala desa, pamong desa, dan juga rapat desa. Merujuk dengan munculnya Cangkring Malang sebagai nama desa, Cangkring Malang konon. Ini ceritanya teman-teman. Ini kita belok ke daerah Cangkring Malang. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Ada sebuah pohon Cangkring Malang adalah pohon yang tumbuh di daerah dataran tinggi. Jadi dulu itu ada sebuah pohon yang tumbuh di daerah dataran tinggi dengan tinggi besar, lebat, dan seluruh batang dipenuhi dengan duri teman-teman. Pada waktu itu ada salah satu pohon cangkring yang cukup besar roboh ke jalan dengan posisi malang, sehingga jalan tersebut sulit untuk dievakuasi, sehingga jalan itu tidak bisa dilewati. Dari situ masyarakat menyebut adanya tempat pohon cangkring yang malang, sehingga lambat laun masyarakat itu mengenal dengan daerah Cangkring Malang. Jadi asal mula nama Cangkring Malang itu, historinya itu ada sebuah pohon yang tumbuh di dataran tinggi, tumbuh lebat, itu roboh di jalan dengan posisi malang. Jadi dari situ banyak masyarakat yang menjuluki Cangkring Malang ataupun daerah Cangkring Malang. Untuk desa-desa yang ada di Cangkring Malang mulanya itu hanya cuma 3 dusun aja teman-teman. Dusun Cangkring Malang dan juga Gondang Legi, yang namanya pada kisaran tahun 1924. Jadi untuk Gondang Legi ini di Pasuruan juga ada teman-teman. Nah, ini kita sekarang mau melintasi sebuah rel kereta api teman-teman yang ada di daerah Gondang Legi, Cangkring Malang. Jadi dulu itu ada sebuah desa pada waktu sekitaran kolonial Belanda yang dijabat oleh Wedono Singokerto dengan kantor kepala desa di dusun Cangkring Malang Tengah, yang berdampingan dengan Polsek Beji juga berada di dusun Cangkring Malang Tengah teman-teman. Jadi desa Cangkring Malang itu terletak di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan teman-teman. Jadi dulu itu emang cuma ada 2 dusun aja, yaitu Cangkring Malang dan juga Gondang Legi teman-teman. Jadi seperti itu histori ataupun cerita-cerita soal nama Cangkring Malang. Jadi secara administrasi desa Cangkring Malang itu sekarang itu ada 13 dusun. Mungkin ada perubahan ataupun penambahan teman-teman, ataupun salah teman-teman juga bisa koreksi lewat kolom komentar teman-teman. Yang pertama itu sebelah utara perbatasan dengan desa Kedung Ringin, terus sebelah timur itu berbatasan dengan desa Beji, terus ketiga selatan berbatasan dengan desa Gunung Gasir, terus yang keempat itu sebelah barat berbatasan dengan desa Legok teman-teman. Jadi seperti itu cerita-cerita, mungkin cerita rakyat ataupun histori soal Cangkring Malang teman-teman. Jadi kondisi untuk akses jalan itu seperti ini teman-teman, kecil. Jadi kalau teman-teman itu bawa roda 4, kalau mau nyalip kendaraan yang di depan itu agak lumayan sulit juga teman-teman, apalagi kita papasan kayak seperti ini sama trailer, kita keluar dari jalur teman-teman. Dan untuk akses jalan ataupun jalan raya itu sudah bagus teman-teman, cuma kurangnya itu tidak ada garis. Jadi kondisi jalannya itu sudah bagus tapi belum ada garisnya teman-teman. Nanti kita akan ketemu sebuah perempatan teman-teman. Jadi perempatan itu biasanya tempuknya itu lalu lintas itu pun ataupun kendaraan-kendaraan itu di sana teman-teman. Karena di situ itu kalau nggak salah itu memang nggak ada rambu lalu lintas kalau nggak salah teman-teman. Coba nanti kita lihat bareng-bareng teman-teman. Karena agak semrawut, karena terakhir saya melintas di sini tuh emang nggak ada sih teman-teman. Untuk lampu
lalu lintas, rambu lalu lintasnya teman-teman. Nah ini kita sudah mulai masuk di kawasan Cangkring Malang ataupun sekitaran daerah Cangkring Malang dan juga Gunung Kasir teman-teman. Jadi emang di sini itu selalu ramai apalagi pas sore hari karena banyak sekali di sini teman-teman. Nah teman-teman juga bisa melihat sendiri. Nah emang nggak ada rambu lalu lintas teman-teman. Jadi kita masuk itu ya agak semrawut juga sih teman-teman. Mungkin buat pihak-pihak yang berwenang ataupun pas melihat video ini bisa jadi masukan teman-teman, biar dikasih rambu lalu lintas. Tapi saya juga tidak tahu sih kenapa tidak dipasang rambu lalu lintas. Mungkin ada yang mengerti, lebih tahu, lebih paham, bisa komen saja teman-teman. Ini saya cuma menginformasikan saja karena memang tidak ada rambu lalu lintas. Jadi kalian kalau misalnya ada rambu lalu lintas kan bisa berhenti, giliran siapa yang masuk duluan, siapa yang berhenti. Nah gini kita sekarang mulai masuk mengarah ke daerah Gunung Kasir. Emang di daerah Gunung Kasir ini juga kawasan yang lumayan maju juga teman-teman, karena banyak industri juga. Di samping kiri ini banyak industri, di samping kanan ini juga banyak kafe-kafe juga teman-teman. Dan untuk akses masalah penerangan ini di sini agak gelap juga teman-teman, karena pas waktu saya pulang kemarin dulu sih itu emang gelap, karena untuk akses lampu itu terlalu tertutup oleh tumbuh-tumbuhan teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman informasi yang bisa saya berikan perjalanan sore hari di daerah Bangil, mulai dari Gapura masuk ke kota Bangil sampai ke daerah Cangkring Malang dan Gunung Kasir. Semoga informasi ini bermanfaat. Mungkin ada salah kata, salah gambar, saya minta maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.